Pasca libur lebaran 2 pekan, pasukan Sriwijaya FC kembali menjalani latihan rutin di lapangan atletik Komplek Olahraga Jakabaring Palembang. Pada latihan perdana, pelatih Sriwijaya FC Neil Maizar memantau kondisi fisik anak asuhnya setelah libur. Untuk memastikan pemainnya dalam kondisi baik, Neil Maizar langsung menggelar tes fisik. Neil Maizar membutuhkan waktu 2 pekan agar pemainnya pada kondisi fisik awal sebelum libur latihan. Dari pantauannya, pemain Sriwijaya FC mengalami penurunan kondisi performa. Memang sengaja kita bikin tes fisik kondisi awal 15 menit, 300 meter, 20 meter, 10 meter sampai 30 meter. Kondisinya nanti kita lihat, kita perbandingkan dengan sebelum dia pulang. Terus kita lihat dengan analisa itu nanti kita tingkatkan bagaimana bentuk latihan ke depannya mulai hari ini sampai depannya. Wah, ini dalam 2 minggu ini harus dikembalikan karena dengan dia libur 2 minggu ini, tapi dengan latihan training di rumah masing-masing pasti ada penurunan sekitar 10% atau 20%. 20 pemain yang ikut dalam latihan awal ini, sementara 2 pemain lain, Rahel Radiansyah dan Taufik Hidayat, masih belum terlihat dalam latihan tersebut. Manajemen Sriwijaya FC sudah mengajukan untuk mendapatkan vaksin pada Dinkes Sumatera Selatan dan Kota Palembang untuk diberikan pada pelatih, pemain, dan ofisial Laskar Wongkito. Setelah pengajuan vaksin itu, rencananya awal Juni 2021, vaksin akan disuntikan. Setelah vaksinasi tersebut, Sriwijaya FC merencanakan laga latih tanding. Kita mengharapkan untuk vaksinasi seluruh pemain maupun ofisial dan tim pelatih yang ingin atau akan dilakukan tindakan vaksinasi. Dalam hal ini vaksinasi COVID, Sinovac. Jadi bincang-bincang dengan pelatih, head coach, diharapkan sebelum awal Juni ya, karena mungkin nanti ya tahu kan ada rencana beberapa agenda ya sebelum liga seperti itu. Tim medis Sriwijaya FC sudah melakukan tes kesehatan pada pemain, pelatih, dan ofisial pasca libur lebaran. Untuk melengkapi pasukannya, pelatih Sriwijaya FC Neil Maizar sudah menyerahkan nama pemain naturalisasi pada manajemen Sriwijaya FC, namun kejelasan pemain tersebut belum ia terima. Neil Maizar segera melakukan komunikasi terkait kejelasan pemain naturalisasi yang akan masuk dalam komposisi timnya musim ini pada manajemen. Jadi begini, saya kan dari pertama nama-namanya sudah ada, nama-nama sudah ada, semuanya saya serahkan ke manajemen. Tinggal mungkin 1 hari 2 hari ini saya komunikasi dengan manajemen bagaimana dan apa ke depannya. Apakah pemain ini sudah deal atau masih dalam nego atau ada kendala apa. Taktikan Sriwijaya FC itu juga masih mengincar beberapa pemain lokal untuk bisa bergabung dalam pasukannya. Manajemen Sriwijaya FC sudah menjalin kontrak dengan pemainnya. Total sudah 22 pemain yang menandatangani kontrak dengan Sriwijaya FC. Pemain tersebut masing-masing 9 pemain lama yang dipertahankan, 8 pemain baru, dan 4 pemain yang lolos seleksi. Meski sudah mengikat kontrak pemain, manajemen belum menutup perburuan pemain, karena pelatih Sriwijaya FC Neil Maizar masih membutuhkan tambahan 4 pemain lagi. Ya, jadi kalau pemain seluruhnya dengan pemain yang lolos trial kemarin sudah 22 orang. Sudah ya. Tinggal lagi mungkin 3 atau 4 posisi lagi, itu tergantung kepada pelatih kepala lah. Kebutuhannya gimana. Pemain naturalisasi kita tunggu saja siapa yang bisa kita dapatkan gitu. Karena ini juga kebutuhan tim kan tergantung di pelatih kepala yang menentukan, bukannya manajemen. Sriwijaya FC musim ini tetap menggunakan jasa pemain naturalisasi dalam pasukan asuhannya. Masalah finansial masih menjadi persoalan Sriwijaya FC untuk mendanai klub.
Jelang kompetisi yang rencananya mulai bergulir pada Juli nanti, Sriwijaya FC bersiap dengan memperbaiki kondisi keuangannya. Pembiayaan klub Sriwijaya FC dari sponsor selama ini dianggap belum optimal, membuat manajemen Sriwijaya FC berencana mengundang pakar marketing agar memberikan konsultasi mengemas klub agar diminati sponsor. Intinya kita ingin mengundang pakar-pakar marketing di Sumsel, bagaimana mengemas Sriwijaya FC ini menjadi sebuah perusahaan yang bagus, sebuah tim yang packingnya baik, dan tentu ini akan kita diskusikan bersama. Karena terus terang Sriwijaya FC ini barang bagus, barang yang layak jual dengan syarat prestasi, tetapi cara menjualnya selama ini memang belum dimaksimalkan. Kita akan berusaha menutupi kelemahan ini dari bidang marketing supaya Sriwijaya FC semakin hari semakin baik. Sriwijaya FC membutuhkan tim marketing untuk mengelola pemasaran dan sponsor. Melalui Liga Sriwijaya FC-nya berencana menggelar kejuaraan sepak bola khusus wanita pada 13 Juni 2021 nanti. Dalam kejuaraan yang nanti bertajuk Women Championship Sriwijaya FC 2021, manajemen Liga Sriwijaya FC tidak membatasi usia peserta. Klub yang akan mengikuti kejuaraan ini tidak harus terafiliasi dengan klub Sriwijaya FC. Liga SFC memberikan kesempatan untuk klub sepak bola wanita dari luar Provinsi Sumatera Selatan mengikuti kejuaraan tersebut. Sampai saat ini sudah ada 6 tim yang menyatakan ambil bagian pada kejuaraan ini. Kita fokus dengan yang putri. Putri itu nanti bisa diikuti dari klub ataupun SSB yang di luar dari Sumatera Selatan. Boleh ikut. Nah, kita berharap juga ada partisipasi dari Sumatera Selatan sendiri. Nah, di dalam pelaksanaan program kita kemarin ada sekitar 6 klub yang sudah siap untuk ikut berpartisipasi, itu dari Persimura, dari Bangka, dari Lampung, dari Batam, dari Medan, dan lain sebagainya. Rencananya kejuaraan sepak bola itu akan digelar di Stadion Madya Bumi Sriwijaya Palembang. Kompetisi kasta kedua tanah air musim 2021 akan digelar PT LIB dengan format home turnamen. Klub kontestan Liga 2 akan dibagi dalam 4 grup. Jumlah pertandingan dalam setiap grup akan lebih banyak, sehingga masa penyisihan grup berlangsung panjang. Terkait rencana itu, manajemen Sriwijaya FC siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara home turnamen Liga 2 nanti. Kesediaan itu karena Palembang memiliki fasilitas lengkap, mulai stadion hingga fasilitas pendukung lain. Jadi kita menganggap bahwa Sriwijaya FC ini punya segala-galanya untuk menampung tim sebanyak 5 atau 6 tim di grup di Sriwijaya FC. Banyak sekali hotel di Palembang, rumah sakit di Palembang, stadion yang bagus, stadion latihan yang banyak. Tentu itu modal kami untuk menjadi tuan rumah. Pada Liga 2 2021 ini, akan ada 24 klub yang ambil bagian memperebutkan tiket promosi ke Liga 1. Esko PSSI yang akan menggelar kompetisi Liga 1 tanpa degradasi ditanggapi serius manajemen Sriwijaya FC. Sriwijaya FC menolak tegas wacana itu karena berimbas pada berkurangnya jumlah klub Liga 2 yang akan promosi ke Liga 1 musim depan. Esko PSSI mewacanakan hanya akan ada 2 klub dari Liga 2 yang mendapat jatah promosi, padahal musim sebelumnya kuota promosi dari Liga 2 sebanyak 3 klub. Manajemen Sriwijaya FC menilai, jika wacana itu tetap diterapkan, kompetisi sepak bola tanah air tidak akan semeriah sebelumnya dan mencederai semangat kompetisi. Artinya, kalaupun nantinya itu terjadi, kompetisi kita itu tidak semeriah kalau ada sebuah yang dikejar, gitu, juara dan tidak degradasi atau promosi. Artinya Esko PSSI mencederai semangat
berkompetisi di PSSI. Wajar dong kadang timnas kita tidak terlalu baik karena kompetisinya memang digelar tidak sungguh-sungguh. Sriwijaya FC menilai PSSI kerap tidak konsisten dalam kebijakannya. Manajemen Sriwijaya FC meminta untuk tetap mentaati regulasi yang sudah ada sebelumnya.